Sepertinya bahkan pemutaran azan itu juga harus bayar royalti. Ini bukan clickbait, tonton hingga selesai. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini betul sekali bahwa azan, jika itu dibuat oleh sebuah tim yang profesional dan mereka memang mencari uang dengan karya mereka, maka ini sangat mungkin untuk diperjualbelikan dan nilai ekonomi yang akan muncul dari transaksi ini tadi. Mengapa seperti itu? Dan akan seperti apa kisruh LMKN dan juga royalti di Indonesia? Mari kita akan ramalkan sampai kapan dan akan seperti apa endingnya. Oke, Mas Denny Darko, tentang kisruh LMKN atau LMK, lembaga di bawahnya. Dan juga tentang royalti terkait hak cipta di Indonesia mulai menyerebak karena dinilai netizen ini, LMKN ini mulai agak galak untuk menagih royalti. Ada yang di hotel-hotel, kafe, suara burung pun kalau mau disetel tetap harus ada royalti. Itu ada, maksudnya ini dalam rangka apa dan ada apa sebenarnya? Seperti biasanya di Indonesia, kalau sesuatu lagi viral, ini akan diurus. Tapi nanti lama-lama, tahun depan, ini juga akan balik seperti biasa lagi. Nah, bukan berarti di sini saya menentang ya, saat pencipta lagu ini mengupayakan hak mereka. Saya mendukung sekali. Tapi sayangnya, pemerintah di Indonesia ini belum memiliki sebuah kapabilitas, kemampuan untuk menginformasikan, mensosialisasikan, dan mengedukasi masyarakat tentang apa yang akan mereka lakukan. Jadi ujuk-ujuk aja itu terjadi dan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Kalau nggak viral, ini nggak akan dibahas. Maka sebenarnya perlu sebuah edukasi terus-menerus yang selalu dilakukan agar malah hal yang buruk ini tidak terjadi dan menjadi paradoks. Itu apa? Nanti saya akan bahas. Oke, tapi bentuk kekecewaan atau bentuk protes masyarakat ini, apa ya bahasanya? Apakah karena selama ini belum adanya pendidikan, apa ya bahasanya? Sosialisasi dari pemerintah itu sendiri. Berarti ini purely kesalahan pemerintah dong, respon dari masyarakat bisa seliar ini begitu? Ya kalau dalam kondisi utopis di mana pemerintah yang ideal itu menginformasikan semua, hal seperti ini tentu saja kesalahan pemerintah. Anaknya kan nggak mungkin salah, yang salah selalu bapak ibunya. Nah tapi ya kembali lagi, seharusnya kita juga nggak terlalu berlebihan untuk menggarap cerita ini. Karena saya merasa bahwa ada yang jauh-jauh hari ini memanfaatkan kisruh seperti ini. Betul sekali, oknum media yang sengaja memotong berita dan menyiarkannya secara tidak penuh, ini hanya memperkeruh suasana. Misalkan, musisi yang menyanyi di acara pernikahan juga wajib membayar royalti sebesar 2%. Udah dipotong di situ judulnya, terus tidak diberikan sebuah edukasi. Bahwasanya dalam sebuah karya itu terkandung hak cipta dan hak lain-lainnya. Nah, hak cipta ini adalah si pencipta lagunya. Hak lain-lain adalah jika lagu tersebut dinyanyikan oleh seseorang, maka penyanyinya dapat. Kalau lagunya dikompos atau disusun ulang oleh seseorang, komposernya dapat. Jika diterbitkan oleh sebuah rumah penerbitan atau recording company, dia pun juga akan dapat. Dan so on and so on. Nah, tapi masyarakat di sini, karena rendahnya literasi mereka terhadap hal semacam ini, merasa kalau mereka membeli sesuatu, ya mereka bisa gunakan ini semau mereka. Karena one time payment itu tadi. Marilah kita anggap tentang LMKN ini memang lembaga yang mengupayakan para musisi atau pencipta lagu ini mendapatkan hak mereka. Cuman banyak juga berita berseliweran bahwasanya ada juga beberapa musisi yang justru menerima sangat sedikit atau mungkin hampir nggak pernah menerima, padahal LMKN ini narikin uangnya gitu, maksudnya dari hotel, dari kafe. Nah ini kan artinya ada oknum juga di LMKN. Apakah betul ini tersampaikan atau tidak? Sampai akhirnya mereka pun ini istilahnya patah arang. Udah daripada nggak jelas, mendingan gua gratisin aja. Ini paradoks yang tadi saya sampaikan. Artinya mereka ini daripada membuat kisruh, mereka akhirnya mengambil langkah untuk nggak ngambil keuntungannya. Karena ketakutan keuntungan yang lebih besar, ini akan hilang. Keuntungan apa? Keuntungan untuk lagunya dipromosikan. Apakah kalian sadar, setelah era grup band seperti Armada, Wali, Hijau Daun, dan sebagainya, itu tidak ada lagi grup band yang sefenomenal mereka. Sadar atau enggak? Ini semua terjadi karena dilarangnya rock untuk beriklan di konser musik dan mengadakan konser musik itu tadi. Sedangkan rokok ini pemilik dana terbesar untuk mempromosikan lagu itu. Di saat bersamaan, sosial media
ini sangat gampang kita mendapatkan sebuah lagu yang baru dirilis dan akhirnya lagu itu sudah bisa kita langsung dengarkan. Maka ini kan jadi sebuah kondisi di mana musisi ini susah untuk mencari nafkah seperti dahulu kala. Maka musisi legend seperti Ahmad Dhani ini hanya akan berhenti di era-era itu saja. Dan sampai sekarang saya nggak merasa bahwa nama-nama seperti Hindia, nama-nama seperti Isyana Saraswati ini akan sebesar nama Ahmad Dhani zaman dahulu saat lagunya ini disirkulasikan secara masif oleh recording label yang mereka ikuti. Bisa Darko, cuman kan kalau kita nggak tahu ya, ini pandangan awam aja dan pertanyaan awam, di mana sebenarnya kita tahu tentang paradoks itu, di mana lagu ini mungkin dibawakan di kafe-kafe dan itu membuat lebih terkenal. Iya, dan itu membuat lebih terkenal. Dibawa pengamen, membuat setiap saat kita mendengarkan lagunya. Lagunya. Dan itu maksudnya menjadi FYP mungkin saat ini ya, bahasanya FYP gitu. Cuma maksudnya di era media sosial ini juga kita kan nggak ada yang tahu juga tentang regulasi dari media sosial itu sendiri juga. Nah, LMKN ini mungkin juga dinilai kayak, lah jangan cuman kafe, karena kafe kan mungkin personalan ya, orang kecil yang dagang, UMKM, jangan cuman hotel, cuman yang beredar di media sosial ini juga harusnya kan juga di apa ya bahasanya harusnya, tapi apakah mereka punya alat atau material untuk bisa melakukan penarikan dan pengecekan itu tadi? Nggak ada. Dan akhirnya ini semua juga akan jadi percuma karena pengawasannya pun juga akan sulit. Nggak mungkin kita, ya jangankan memiliki alat untuk bisa mengecek itu tadi, apakah kita terus harus mengirimkan orang untuk mengawasi setiap acara pernikahan di gedung pernikahan untuk menarik royalti itu tadi? Kan jadi nggak masuk akal. Dan kalau kita mau berbicara lebih luas lagi, sebenarnya banyak sekali ketimpangan di dunia kreatif yang memang terjadi. Misalkan di dunia saya saat saya menjadi arsitek dan interior designer dulu, desain itu hampir tidak dihargai. Maka kita harus bisa mewujudkan desain ini, membangunnya, dan memasukkan ongkos desain ini ke dalam perancangan fisik dari rancangan kita tadi. Jika tidak, maka ya selamat aja. Kalau ternyata desainnya diokekan tapi kita tidak membangun, maka ya kita akan dibayar dengan nggak ada artinya di situ. Pun dengan hal-hal yang lainnya yang memang saya kira di Indonesia ini, selama masyarakat masih lapar, profesi kreatif apapun jangan harap mendapatkan sebuah ganjaran yang akan sepadan. Maka saya mendorong sekali dan sangat senang jika pencipta lagu ini dapat haknya. Tetapi ingin saya katakan juga, jangan mimpi terlalu dalam dan terlalu lama, karena apa yang akan saya katakan tadi, di mana mereka akan mendapatkan kelayakan dari hasil kerja keras mereka, ini masih dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Oh ya, ada satu hal lagi di mana maksudnya tadi Mas Denny Darko bilang juga sebagai paradoks. Lantas apa yang harus dilakukan oleh para artis? Artis ya dalam artian kata seniman. Apakah membiarkan karyanya dipakai dan menjadi promosi gratis, ataupun memang ya udah kita ikutin aja cara main LMKN ini gitu? Saya kira LMKN yang harus diberikan sebuah bukan edukasi ya, sebuah himbauan agar mereka ini sama seperti pajak. Yang ditarik ini adalah ikan besar. Karena kalau ikan kecil ditarik, mereka pun juga nggak akan dapat apa-apa. Maka datangilah kafe-kafe seperti Hollywood. Datangilah tempat-tempat hotel yang mewah seperti hotel-hotel di Bilangan Sudirman di Jakarta. Dan tarik uang sebanyak-banyaknya dari sana untuk mengembangkan sebuah engine yang akan bisa mengecek dan nantinya akan bisa membuat sebuah mesin yang akan bisa mencari penggunaan-penggunaan yang ilegal untuk disampaikan denda atau tarikan atas kesepakatan yang sudah dituangkan dalam undang-undang yang akan disepakati oleh WAMI dan juga LMKN ini tadi. Jika tidak, maka ini akan sulit. Dan ini harus difikirkan sebagai sebuah kelembagaan, seperti sebuah organisasi swasta yang memang mencari uang sendiri, mengelolanya, dan bisa beroperasi dengan optimal. Untuk LMKN sendiri kan berdiri di awalnya dibentuk di 2013 hingga 2014 ya, awal-awal pembentukan. Hingga di tahun ini pun kayaknya konsep dari LMKN ini mungkin dinilai banyak masyarakat termasuk netizen itu belum begitu matang, padahal sudah hampir lebih dari 10 tahun. No viral justice, itu aja. Dan semua orang juga menanti waktu viral. Sama seperti saya membuat konten edukasi seperti ini, yang mana tidak berpihak kepada satu pihak yang sakit hati atau satu pihak yang disenangkan. Usaha untuk mengedukasi. Saya masih menanti, kalau kata teman saya itu yang udah saya baca bukunya tapi belum dapat maknanya, Black Swan ya. Masa di mana ini semua akan menjadi sebuah pembalik. Satu kondisi di mana akhirnya ini semua akan menjadi besar. Sama seperti saat saya dulu belajar sulap menjadi seorang profesional dan ada acara The Master.
kita memang harus menanti saat itu. Dan saat ini mungkin saatnya para pencipta musik atau lagu yang mendapatkan keuntungan dari viralnya ini tadi. Tapi kita ketahui, dan tadi sudah saya sampaikan, banyak saudara-saudara sedunia kreatif ini yang nggak dapat juga ganjaran yang sama. Penulis naskah bioskop, penulis buku, halo, dan ilustrator, banyak sekali. Maka harapan saya adalah dunia kreatif adalah tempat di mana semua peradaban ini akan bertemu dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan bagaimana manusia akhirnya bisa mendapatkan satu bentuk yang bisa dinikmati secara langsung yang diterjemahkan secara kreatif oleh teman-teman yang hidup di dunia itu tadi. Oke, ada yang nanya juga, bukan nanya, mas, ada yang mempermasalahkan juga kafe-kafe kecil kan maksudnya. Nah itu tadi makanya harus proporsional. Iya. Kafe kecil nggak usah ditarik. Iya, maksudnya kafe kecil kan masuknya UMKM, Mas Dan bilang udah nggak usah ditarik. Dan juga ada yang berdalih bahwasanya kan dia juga udah subscription di Spotify dan platform-platform lain. Masa tetap harus ditarikin? Spotify kan tidak untuk kegiatan yang menghasilkan uang lagi. Jadi kalau untuk kegiatan yang menghasilkan uang, ya mereka harus meminta izin atau paling tidak membagi royaltinya, penghasilan uangnya ini tadi. Yang saya nggak ngerti adalah di pernikahan. Nah mungkin yang disasar di sini adalah pemain band yang mendapatkan uang dari situ tadi. Tapi apapun itu, marilah kita bertindak secara profesional. Maka sasarlah klub-klub besar yang penghasilannya ini ratusan juta setiap malamnya. Sasarlah tempat-tempat rumah musik yang mereka ini setiap harinya mendatangkan ribuan orang. Dan biarkan ini semua berkembang di tempat-tempat di mana masyarakat yang masih lapar, membutuhkan sebuah hiburan yang cepat, ringan, dan juga saya pikir nggak setiap hari mereka bisa dapatkan untuk tetap bisa menikmati karya terbaik dari musisi dan penulis lagu di seluruh Indonesia. Oke, kita masuk ke suara burung. Sama Mas Dan bilang tadi ada suara azan. Nah ini kan maksudnya suara azan oke lah diproduksi dengan proper. Suara burung ini mungkin ada orang yang nyari ke hutan, suara burung pergi hutan kan butuh ongkos. Iya. Terus, menyalakan alat perekam kan butuh juga. Iya, butuh modal. Tapi tetap maksudnya tetap ada yang ditarikin. Jadi maksudnya hak ciptanya ini tuh seperti apa? Karena itu nggak masuk hak cipta sebenarnya suara burung ini. Loh, cuman hak produksi. Komposisi itu kan ciptaan. Sama seperti saya sekarang mendapatkan royalti dari YouTube saat mereka menayangkan ulang video saya ini. Video ini nggak dibuat oleh YouTube. Video ini dibuat oleh saya. Dan kalaupun ternyata saya membuat video tentang suasana hutan di Kalimantan, desainnya adalah Allah SWT. Semua hal yang di sana bukan buatan saya, tetapi pemilihan angle, kita pergi ke sana dan sebagainya. Itulah yang diberikan sebuah nilai ekonomis dan hak yang lainnya. Oke, terakhir. LMKN ini arahnya akan berkembang kemana? Maksudnya apakah memang nantinya akan mendapatkan sebuah kecerahan di mana bisa membawa kesejahteraan bagi para artis dan musisi dan seniman lain? Iya, tapi itu masih lama. Paling tidak saat ini, pencipta lagu ini mendapatkan atensi. Dan orang-orang akan jadi tahu, oh lagu yang selama ini kita dengarkan adalah ciptaan. Nah, selama ini kan orang mendengarkan Nuansa Bening, taunya ini lagunya Vidi Aldiano, ternyata kan bukan. Kenan Nasution. Dan banyak hal yang lainnya yang akhirnya kita tahu. Dan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini kita nggak pernah ketahui. Maka harapannya di sini setiap orang akan mendapatkan bagian seadil-adilnya dalam proporsi yang mereka memang miliki. Apakah kalian setuju dan kalian juga termasuk yang mendukung? Dan harapan saya jangan mudah terprovokasi oleh potongan-potongan judul konten dari oknum media yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menginginkan kekacauan, anarki pada informasi hoax, penyebaran kebencian, dan penyesatan yang tak bertanggung jawab. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.